Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ESDM akan membahas materi mengenai manajemen dan penilaian kinerja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Aulia Syarotun Ulfani dan juga rekan saya Diwa Arga Prila nantinya akan memaparkan materi tentang manajemen dan penilaian kinerja ini. Nah, ada 5 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian manajemen kinerja dan penilaian kinerja, yang kedua tentang tujuan dan juga manfaat penilaian kinerja, yang ketiga ada pelaku dan juga jenis-jenis penilaian kinerja, yang keempat ada pendekatan penilaian kinerja, dan yang kelima ada proses dan metode penilaian kinerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen kinerja dan juga penilaian kinerja. Nah, jadi menurut Surya Dharma, manajemen kinerja adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan atau individu yang digerakkan oleh manajer. Jadi, manajemen kinerja ini merupakan upaya mengelola kompetensi atau kinerja dari pegawai, baik itu individu maupun kelompok, agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan mencapai target serta tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Selanjutnya tentang penilaian kinerja. Nah, menurut Sudarmanto, penilaian kinerja merupakan rangkaian penilaian kinerja individu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi individu atau SDM terhadap organisasi. Nah, jadi penilaian kinerja ini nih, kita menilai kinerja pegawai dibandingkan dengan standar yang telah dibuat oleh organisasi. Nah, kegunaan dari penilaian kinerja ini nih untuk pertimbangan dalam promosi jabatan, untuk kompensasi. Selain itu juga untuk melihat apakah di dalam organisasi itu tuh diperlukan pelatihan dan pengembangan atau tidak, atau untuk memberhentikan seseorang. Ini kita masuk ke pembahasan tentang tujuan penilaian kinerja. Nah, jadi tujuan penting dari penilaian kinerja ini untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid mengenai kinerja dari anggota organisasi. Sedangkan untuk tujuan khususnya itu tidak lain adalah untuk mengevaluasi dan juga pengembangan. Jadi bagi kita seorang pegawai misalnya, penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi apa kemampuan atau potensi dari diri kita, terus apa kekurangan dari diri kita, sehingga nantinya kita bisa menentukan rencana pengembangan karir kita. Nah, terus sedangkan untuk organisasi, seperti yang telah saya jelaskan tadi, penilaian kinerja ini bertujuan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam beberapa hal, seperti dalam promosi jabatan, terus juga dalam seleksi karyawan, terus dalam hal kompensasi, selain itu juga dalam hal pelatihan atau pemberian penghargaan dan juga lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi manfaat penilaian kinerja. Nah, jadi ada beberapa manfaat dari penilaian kinerja ini, seperti yang pertama sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti keputusan dalam promosi jabatan, terus juga untuk penentuan dari pemberhentian ataupun penentuan balas jasa kepada pegawai. Terus yang kedua sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan pelatihan untuk karyawan. Nah, jadi dengan penilaian kinerja ini kita bisa melihat apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh karyawan, sehingga nantinya kita bisa menentukan apakah karyawan itu membutuhkan pelatihan atau tidak. Terus yang ketiga untuk mengukur prestasi kerja. Nah, maksudnya itu di sini, jadi dengan penilaian kinerja ini kita bisa melihat sejauh mana karyawan itu berhasil dalam menjalankan pekerjaannya. Terus yang keempat sebagai dasar untuk mengevaluasi seluruh efektivitas aktivitas dalam perusahaan. Terus yang kelima yaitu sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan efektivitas jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, dan juga kondisi kerja maupun peralatan kerja. Pelaku penilaian dan jenis-jenis penilaian kinerja. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelaku penilaian. Ada 2 pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, Mathis dan Jackson. Dia menyatakan penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja pegawai secara individual. Yang kedua, itu menurut Lijian. Dia menyatakan penilai yang paling tepat adalah atasannya
langsung atau dapat ditunjuk dari bagian SDM yang memiliki keahlian untuk itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian kerja. Ada beberapa jenis penilaian kerja, yaitu yang pertama, para atasan yang menilai bawahannya. Yang kedua, bawahan yang menilai atasannya. Ketiga, anggota kelompok menilai satu sama lain. Dan terakhir, penilaian dengan sumber-sumber dari luar. Selanjutnya yaitu pendekatan penilaian kinerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 pendekatan penilaian kerja. Pertama, pendekatan sifat pribadi. Jadi keuntungan dari pendekatan penilaian kerja ini yaitu penyusunannya mudah dan bersifat universal. Jadi penyusunannya ini hanya menentukan indikator sifat pribadi dan deskripsi level kinerja dalam bentuk sifat dan angka. Yang kedua, itu pendekatan hasil kerja. Jadi dalam pendekatan ini, setiap karyawan mempunyai tujuan yang objektif yang harus dicapainya. Jadi kinerja karyawan dinilai berdasarkan seberapa besar seorang karyawan dapat mencapai tujuan tersebut. Ketiga, pendekatan perilaku kerja. Jadi dalam pendekatan ini, seorang karyawan harus menggunakan perilaku dan prosedur tertentu dan berpegang teguh pada kode etik profesi yang mengatur perilaku dalam bekerja. Dan terakhir yaitu pendekatan campuran. Jadi pendekatan campuran ini pendekatan yang sering dipakai, yang banyak dipakai. Kenapa? Karena pendekatan ini menggabungkan ketiga dimensi kinerja dalam indikator kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Nah, ada beberapa metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai ini bisa memberikan nilai, termasuk di dalamnya itu manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau juga pelanggan eksternal. Yang kedua, itu rating scale. Jadi menilai kinerja karyawan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Yang ketiga, itu critical incident. Jadi dalam metode ini, penilai itu harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Yang keempat itu SI. Jadi evaluator itu menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Selanjutnya yaitu work standard. Jadi metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Jadi standar mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Yang keenam itu ada ranking. Jadi penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Ini contohnya itu pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Selanjutnya yaitu force distribution. Jadi dalam metode ini, penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Yang ke-8 itu ada metode BARS. Apa itu BARS? Behaviorally Anchored Rating Scale. Jadi dalam metode ini, evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Yang terakhir yaitu sistem berbasis hasil atau result basis system.